Selamat pagi. Baik, kuliah kita minggu ini kita akan belajar bagaimana menerapkan apa yang telah kita pahami dari hal-hal terkait tensor, vektor ke dalam rumusan teori relativitas khusus, dan nanti juga akan melihat bagaimana ungkapan-ungkapan tensor dan seterusnya itu kita bisa gunakan untuk merumuskan kembali persamaan Maxwell, kadang kita sebagai bentuk kovarian daripada persamaan Maxwell, dan kita lihat bagaimana persamaan Maxwell yang terlihat tidak kompak dalam ungkapan standar itu dalam kuliah elektrodinamika ternyata bisa dituliskan dalam bentuk yang sangat kompak dengan menggunakan notasi-notasi tensor. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa transformasi koordinat tidak akan mengubah fisika, maka biasanya paling mudah kita gunakan sistem koordinat Cartesian. Dan dalam sistem Cartesian, maka ruang Minkowski bisa kita ulang adalah inilah tau proper time. Ini adalah saya gunakan signature spacetime saya ini mostly negative, maka c square di t square minus dx square minus dy square minus dz square. Nah, di sini saya sudah gunakan indeks. Mulai dari bab ini atau minggu ini kita akan menggunakan indeks Greek. Sebelumnya kita gunakan Latin, sekarang Greek. Mu, nu, alpha, beta dan seterusnya itu spesifik untuk ruang pseudo-Riemannian. Nanti akan kita gunakan juga untuk baik ruang lengkung, misalkan di Schwarzschild dan seterusnya, dimana indeks mu semua indeks Greek, tapi ini huruf kecil, itu melambangkan atau indeksnya untuk angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini cukup penting. Artinya di sini kalau kita menyatakan koordinat Cartesian, misalkan saya gunakan x mu, berarti mu-nya ingat dari, atau bisa saja x alpha, terserah. Indeksnya run dari 0 sampai 3. Nah, di sini kita assign untuk masing-masing dimensi. Nah, rasanya di buku teks yang kita gunakan dan juga kita akan coba ikuti agar nanti mudah untuk mengaitkan dalam aspek-aspek fisiknya. Kita tidak mengubah C sama dengan 1, tapi terkadang dalam buku yang lain atau dalam paper penelitian mereka menggunakan istilahnya natural units, di mana C itu bisa sama dengan 1 dan juga H bar dan seterusnya. Tapi di sini kita sepertinya tidak akan menggunakan, kita set C sama 1, sehingga ketika saya ingin assign masing-masing dimensi saya, yaitu time, x, y, and z ke dalam x mu ini, maka dikatakan saya assign di awal x0, saya misalkan itulah ct, x1 saya adalah x, kebetulan ini yang x yang ini ya, bukan, jadi x ya, mungkin sini sedikit notasi tidak begitu clear, tapi nanti kalau terbiasa jadi tidak masalah. X2 saya adalah y dan x3 saya adalah z. Kadang tulisan juga dalam bentuk ini misalkan adalah ct, x, y, and z, dan secara intuitif kita bisa lihat bahwa ini komponen ke 0, 1, 2, dan 3. Oke. Ini sederhana tapi sangat penting. Sehingga kita bisa, dari sebelumnya kita sudah tahu tensor metrik yang berkaitan dengan ruang auto Minkowski. Ini kita label dengan simbol yang unik, yaitu eta, alpha, beta. In general, spacetime metrik kita berikan indeks G kemarin, G alpha beta atau G mu nu. Artinya ini spacetime secara umum, bisa flat, bisa curve, tapi untuk Minkowski biasanya orang melabel dengan simbol eta. Dan eta ABC kalau misalnya dalam matriks itu adalah matriks diagonal, dan karena saya gunakan mostly negatif, maka plus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Oke, artinya matriks ini berarti plus 1, min 1, min 1, min 1, semuanya 0. Selainnya itu 0. Jadi ya, jadi 0, 0, 0, 0, 0, ya mungkin angka kayak gitu, baik 0, 0, 0, 0 gitu ya, jadi yang lain itu 0. Oke, mungkin sini ada, sorry, saya hapus dulu aja biar ya ini. Oke. Ini min 1, ini 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah,
Maka matriks saya yang kata ini persamaan 1 itu boleh saya tulis ulang dalam bentuk yang kompak dengan metrik ruang tensor metrik eta alfa beta ini menjadi ds square eta alfa beta dx alfa dx beta. Nah, sekarang x alfa x beta saya itu adalah ini, maka dx nya bisa dilihat. Jadi bisa kita lihat bagaimana persamaan 1 bisa di recover oleh ungkapan yang kompak seperti ini. Nah, hal menarik adalah jika kita menggunakan sistem koordinat Cartesian dalam menyatakan ruang Minkowski, dan ingat ruang Minkowski adalah contoh dari geometri pseudo-Riemannian, maka semua simbol Christoffel saya alfa mu nu itu setengah daripada g alfa beta do plus do minus do di sini beta itu indeksnya dummy, maka di sini beta, di sini mu nu di bawah, mu nu, mu dibalik, dan mu nu. Dan ketika saya bicara ruang Minkowski, maka semua g alfa beta baik komponen kontravarian maupun kovarian itu diganti dengan eta alfa beta, atau lebih eksplisit alfa mu nu setengah eta alfa beta do mu eta beta nu plus do nu eta beta mu minus do beta eta mu nu. Dan karena semua komponen eta alfa beta inilah either 0 atau plus minus 1, maka tentu turunan terhadap ruang do mu ini akan 0, jadi karena dia konstan sehingga ini 0. Maka dalam ruang Minkowski, kalau kemarin kita belajar in general manifold, kita punya turunan kovarian, misalkan turunan kovarian daripada sebuah vektor sama dengan something, saya juga lupa. Tapi dalam ruang Minkowski, karena semua komponen simbol Christoffel ini 0, maka ini menjadi sederhana do mu a nu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana transformasi Lorentz yang mengkaitkan dua kerangka yang berbeda, yaitu x mu dan x prime mu. Dan kita bisa ada mapping antara x mu dan x prime mu, dan kita tahu akibat transformasi, kita bisa katakan semacam transformasi koordinat. Maka besaran-besaran vektor dan tensor secara umum itu kan berubah mengikuti rule tertentu dalam kuliah sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa tensor metrik eta mu nu ini namanya, dan kata juga sudah jelas ya, tensor metrik, maka dia akan bertransformasi sebagaimana tensor bertransformasi akibat perubahan koordinat. Maka kalau ada misalkan dua ungkapan yang berbeda untuk ruang Minkowski yang sama, karena dua pengamat yang berbeda, atau mungkin diam, ada kutip, dan satu lagi bergerak terhadap pengamat yang diam tadi dengan kecepatan konstan, sehingga dua-duanya bisa kita katakan jika satu inersial maka yang juga inersial, maka do x prime sigma, do x mu, do x nu, eta prime, eta rho sigma. Mungkin tidak perlu kita berikan label prime. Oke. Nah, dan kita tahu per definisi kemarin transformasi Lorentz adalah transformasi yang membuat ungkapan invarian atau panjang invarian metrik tidak berubah. Ini invarian. Artinya kalau saya punya satu di koordinat x mu, misalkan yang kedua di koordinat x prime mu, di sini kita gunakan, saya stick pada koordinat Cartesian, maka ini sama dengan eta mu nu dx prime mu, dx mu dx nu, misalkan ini menurut pengamat s, dan eta mu nu dx prime mu dx prime nu menurut koordinat menurut kerangka s prime misalkan. Dan karena kita tahu bahwa dalam koordinat Cartesian, maka tensor metrik ini itu hanyalah bilangan
bersifat konstan 0 ke 1 dan seterusnya, maka transformasi ini agar menjamin bahwa ini tidak menjadi fungsi ruang yang lebih komplikated, sekali lagi saya stick pada ungkapan Cartesian. Maka at most transformasi yang bisa dilakukan adalah semacam matriks di sini diberi nama matriks mu nu, satu di atas satu di bawah, ini mu ya, ini x nu, jadi ini koordinat awal, ini koordinat akibat transformasi Lorentz sebenarnya, ditambah sebuah konstanta. Dan di sini a mu kita kenal sebagai vektor konstan. Oke, nah ini kita kenal sebagai transformasi, ya ini cuma nama saja, Lorentz tidak homogen. Kenapa? Karena ada suku vektor konstan di sini. Nah, bagian yang homogennya itu adalah bagian yang saya kotakin sini atau saya kasih warna hijau. Ya, jadi yang homogen itu yang saya berikan warna hijau. Nah, di sini ini ungkapan matriks yang kalau saya tuliskan matriksnya, jadi transformasi. Perhatikan urutannya. Jadi mu duluan, nu, karena ini dari matriks akibat matriks sesudah. Sorry, ini koordinat sesudah, ini koordinat sebelum. Mu, nu, dan otomatis setelah do x prime mu do x nu dikalikan dengan, nah ini isi matriksnya. Dan ini berisi, kalau saya gunakan mu adalah, ya tadi di atas 0, 1, 2, 3 gitu ya, mu dan nu sebenarnya semua indeks Gray ini. Dan ingat kembali x0 saya adalah ct dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinjau, sebelum saya isi apa isi matriksnya, sekarang kita tinjau transformasi Lorentz yang telah kita pelajari di kuliah awal, yaitu ct prime sama dengan gamma ct minus beta x prime itu adalah gamma x minus beta ct, y prime itu y dan z prime itu z. Nah, ini transformasi yang mengkaitkan dua acuan s prime, ini s di sini, dimana s dan s prime menjauhi s misalkan dengan dalam sumbu x ini x prime, y prime, dan z prime sama, jadi saya nggak usah gambarkan, menjauhi dengan kecepatan v sehingga jaraknya menjauh sebesar vt. T tentu menurut s, dan s prime ada t prime di sini. Maka misalkan di sini kita punya, teruskan saja dulu, do x prime 0, do x 0, do x. Nah, jadi ini komponen ke 00 nya dari matriks ini. Lantas do x, jadi mu nya saya bergerakkan jadi do x prime 1, do x 0, dan seterusnya. Misalkan kalau dan terusnya ke bawah bisa lihat do x prime 1 0 sini, do x 1 dan seterusnya ke bawah ya. Nah, maka misalkan komponen yang pertama saya dapatkan angkanya dari sinilah, itu gamma. Lantas yang kedua ini do x prime 1, yang ini berarti minus do x 0, berarti ct, terus minus gamma beta, jadi yang ini minus gamma beta, ini 0 dan ini 0. Lantas yang do x prime 0, yang ini berarti dibagi do x prime, itulah minus gamma beta. Lantas do x di sini berarti do x prime 1, do x 1 ya, itulah ini gamma, ini 0 dan 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi itulah bagaimana kita mendapatkan komponen matriks daripada transformasi Lorentz ini. Persamaan yang saya berikan, saya berikan kotak biru ini. Oke, persamaan yang katakan persamaan 2 itu bisa kita terus ulang menjadi eta mu nu adalah mu sigma nu eta, seperti ini. Jadi ungkapan turunan ini menjadi
lambda dengan indeks terkait rho dengan mu dan sigma dan nu. Maka kita bisa terus lebih jauh, yaitu saya bisa menaikkan atau menurunkan indeks terkait transformasi Lorentz yaitu dengan menggunakan juga tensor metrik. Jadi terus sebelum sana kita lihat, kalau tadi saya punya dou x prime mu misalkan sebagai transformasi Lorentz dari koordinat x ke x prime. Jadi ini kita berikan simbol sebagai nu ya, berarti kan mana yang duluan, berarti ini. Maka kita juga bisa melakukan inverse. Jadi dari ini x menuju x prime, ini transformasi terkait. Sekarang kalau saya balik, jadi maka kita akan berkaitan dengan inverse, yaitu dou x misalkan nu dou x prime mu, gitu, kebalikan di atas. Maka ini kita berikan simbol ini, tapi mu nya dulu. Jadi indeks mu itu duluan, indeks dengan x prime itu duluan, jadi mu dan nu. Jadi mu duluan. Jadi kelihatan di sini, dan x tanpa prime punya label nu, maka nu setelahnya. Nah, tentu di sini ada berkaitan saling inverse. Jadi kalau saya transformasikan dulu misalkan dari x menuju x prime, lantas saya kembali ke x, maka antara matriks yang ini misalkan matriks transformasi x ke x prime, kata saja ini adalah mu nu, dan transformasi sebaliknya itu misalkan mu nu, atau mungkin terbalik. Tapi matriks transformasi Lorentz saling dan inverse-nya itu harus ya, secara matriks mereka harus saling inverse, sehingga kita bisa temukan sifat lambda mu nu lambda ini berarti mu, ini kebalikannya sigma. Jadi ini dari x menuju x prime, ini dari x prime menuju x. Ini makanya berikan perbedaan daripada urutan matriks, yang ini di atas duluan, ini di bawah duluan. Nah ini dummy index, maka berlaku sama si Einstein, sehingga ini delta nu sigma. Inilah kalau matriks seperti ini, matriks identitas. Jadi kalau secara simbol, maka ini somehow minus inverse-nya sama ini, dan itulah sebuah matriks identitas dalam bentuk lingkaran matriks. Nah, untuk membuktikan hubungan ini tidak terlalu sulit, kita hanya menggunakan sifat yang A dan persamaan yang A ini. Kita bisa misalkan lakukan di sini saya ingin menaikkan lagi indeks mu ini, jadi saya bisa tulislah menjadi mu nu. Nah ini supaya naik, karena saya juga bisa melakukan naikkan dan menurunkan indeks dengan menggunakan tensor metrik. Misalkan mu alpha itu bisa terus menjadi mu sigma, dan eta alpha, ini rho, ini sigma. Nah ini rho, berarti rho di bawah, dan ini alpha di atas, sigma. Jadi sigma dummy indeks jadi alpha, rho dan rho dummy indeks jadi mu, seperti itu. Nah maka ini bisa tulis ulang persamaan ini menjadi, saya pengen naikkan ini, maka eta mu seperti itu, eta ini bisa turunkan sigma misalkan tau, di sini berarti tadi sigma, ini tau ya, jadi persamaan itu. Nah di sini kita bisa gunakan juga sifat yang ini, di ini biarkan, berarti yang dibiarkan adalah tensor metrik yang ini, karena ini dummy mu dan mu, ini rho dan rho, maka saya bisa tuliskan eta sigma tau bentuk ini, dan yang ini menjadi eta mu dan mu jadi nu ke bawah, dan rho jadi tau ke bawah, dan ini berlaku somasi pada tau, dan ini saling inverse, maka delta sigma nu, dan terbukti. Nah sebenarnya sebelumnya
kita bisa mendefinisikan vektor basis pada sebuah tangent plane, tangent space. Tapi dalam ruang Minkowski, tangent space kita itu coincide dengan manifold karena memang flat, dan pada setiap titik P kita bisa definisikan vektor basis, katakan E mu atau E mu kemarin di kuliah sebelumnya. Dan tentu sebagaimana ini memiliki ungkapan vektor tensor secara umum, dia akan mengikuti bagaimana tensor berubah akibat transformasi ukuran. Misalkan kita tinjau sekarang, atau ya misalkan kita tinjau pengamat antara kerangka S dan S prime, maka di sini ada berlaku X mu, di sini ada X prime mu, dan Anda bisa melakukan mapping secara transformasi Lorentz antar data-data atau titik pada X dan X prime. Demikian juga dengan basis juga akan berubah antara pengamat S dan S prime. Misalkan kita punya seorang pengamat yang diam, misalkan koordinatnya saling tegak lurus, misalkan ini bagian X dan ini CT. Kemudian ingat pada kuliah sebelumnya kita kalau ada terdapat transformasi, ada Lorentz mapping antara S dan S prime, maka CT-nya menjadi seperti ini dan X prime seperti itu. Oke. Sehingga bisa kita katakan kalau misalkan saya set S somehow rest at rest, maka basis vektornya seperti ini. Misalkan ini E1, ini E0. Kemudian kalau menurut pengamat S prime, karena dia bergerak relatif terhadap pengamat S dalam kecepatan konstan dan juga sama inersial, maka basisnya mungkin akan seperti itu. Jadi secara gambar tidak harus basis itu saling siku-siku. Maka ini misalkan E prime, ini adalah E0 ya, prime seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kaitan antara vektor basis E mu dan E mu prime? Seperti biasa, kita bisa melakukan mapping secara Lorentz, yaitu dituliskan seperti ini: mu nu E nu ya, atau kalau di inverse kan mu itulah nu mu E prime nu, gitu ya. Dan di sini juga berlaku bahwa produk nu itulah masukan kita, dan juga akan sama untuk E mu dot E nu prime itu adalah eta mu tensor metrik. Jadi seperti yang kita pernah diskus sebelumnya, dan ini kan sifat namanya ortonormal. Nah, kita juga bisa melakukan raising and lowering index untuk basis vektor itu menggunakan tensor metrik. Mu itu bisa katakan dari eta mu nu E nu prime, tapi ingat dalam basis yang sama, karena tensor metrik saya itu hanya dapat bekerja antar basis yang sama. Jadi tidak bisa kita lakukan misalkan ini E prime, ini E no prime, dengan tensor metrik itu harus menggunakan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz itu mengkaitkan antara basis vektor di koordinat satu dan basis vektor di koordinat yang lain. Tapi menaikkan dan menurunkan indeks, tapi dalam frame yang sama, dalam basis yang sama, itu bisa dilakukan dengan menggunakan tensor metrik. Dan juga di sini kita bisa dapatkan ini menjadi, kalau ini saya gunakan sifat yang ini, jadi saya mau lakukan, maka ini eta mu nu lambda, saya gunakan indeks di sini nu alpha E alpha. Oke, dan saya bisa melakukan raising terhadap transformasi Lorentz saya. Jadi sini ada nu dan nu, maka nu naik jadi mu E lambda seperti itu. Atau karena ini dummy, ini boleh juga saya ganti, jadi bisa seperti ini, mu alpha E alpha. Oke, kita bisa bermain seperti itu. Dan juga produk ini berlaku juga untuk komponen kontravarian daripada vektor basis, artinya E mu dot E nu itu akan sama dengan E prime mu dot E nu, sama dengan eta mu nu, yang mana eta mu adalah komponen kontravarian daripada tensor metrik Minkowski. Nah, kita akan sekarang belajar tentang vektor 4. Jadi vektor dalam bahasa biasa kita belajar ruang keliling 3 dimensi dalam fisika, misalnya mekanika klasik atau seterusnya, itu vektor 3, tapi kita belajar ruang waktu dalam kerangka teori relativitas, maka jadi vektor 4.
Maka vektor ini bisa kita dapatkan kalau saya ingin dapat komponennya, saya bisa lakukan ini menjadi V mu E mu, di mana basisnya basis yang tadi kita bahas, dan V mu E mu itu ya. Atau kalau saya punya ini misalkan menurut kerangka pengamat S, lantas kalau menurut pengamat S prime dengan basis misalkan E prime mu, maka ini menjadi V prime mu E mu atau V prime mu E prime mu. Oke. Nah, ini makanya kita katakan vektor ini atau tensor secara umum itu dalam ungkapan seperti ini itu koordinat independen, jadi tidak berbeda koordinat. Nah, sekarang vektor V ini akan memiliki sifat-sifat, dan karena kita ikuti textbook yang menggunakan mostly negatif untuk space-time signature-nya, maka kita bisa punya 3 case di sini. Untuk kasus V.V yaitu V mu E mu dot ingat ini produk di tanya space seperti jawaban untuk saya yang pernah berikan di file nu nu gitu ya, dan ini bilangan mereka bisa pindah ke depan di V mu V nu, berarti ini eta mu nu, karena kita sekarang masih hanya tanda kutip hanya dalam ruang Minkowski, maka ini tensor metrik yang terkait. Dan V.V ini akan dapat memiliki berbagai nilai karena ini pseudo-Riemannian, maka produk daripada vektor V saya bisa plus, negatif, dan 0, maka bisa bernilai 3, dan kita punya notasi itu misalkan kalau bisa pada 0 sama dengan 0 dan lebih pada 0. Kalau bisa pada 0 kita kenal sebagai time-like. Sekali lagi kalau kita mostly negatif, ini null, vektor null ya. Jika saya punya sebuah vektor V, misalkan V mu terkait basis E mu, dan dot, artinya ini adalah V mu ya. Ini jika ini juga bisa V mu karena tensor metrik eta mu saya bisa menurunkan indeks nu sendiri, indeks mu. Ini jika bisa pada 0 maka time-like, jika V mu seperti ini produk dia bernilai 0 maka itu null, dan jika lebih cepat 0 itu namanya space-like. Nah, sekarang akibat transformasi Lorentz, jadi V mu juga akan terkait dengan transformasi Lorentz. Maka kalau basis saya itu bisa saya mapping ke, atau ada perubahan koordinat yang mengakibatkan perubahan basis, maka vektor terkait saya juga akan berubah. Dan tadi saya teruskan ini sama dengan V mu, saya pakai E mu, dan ini sama dengan V prime mu E prime mu gitu. Maka kita bisa teruskan bahwa komponen daripada V prime mu adalah V dot E prime mu gitu ya. Dan sama dengan V dot saya bisa mendapatkan E prime mu dari E mu dengan transformasi Lorentz mu alpha E alpha. Nah, ini non prime. Nah, artinya ini bisa dilakukan karena ini adalah sebuah bilangan, bukan vektor atau tensor, maka ini bisa keluar atau fungsi mu alpha, dan ini adalah komponen V alpha. Atau saya bisa juga dilakukan inverse-nya, V mu itu adalah V dot E mu, dan itulah V dot saya bisa lakukan trik, yaitu menaikkan indeks dengan alpha dan menjadi E alpha, jadi untuk menurunkan indeks mu di sini, dan kemudian V dot saya bisa tuliskan sini eta mu alpha, dan ini saya dapatkan dari basis prime, jadi beta alpha E prime beta. Oke.
jadi beta itulah dan indeks, dan eta mu alfa lambda beta alfa itulah nilai atau bilangan, maka bisa keluar. Maka yang saya lakukan artinya V dan inilah komponen V prime B, itulah eta mu alfa beta alfa V prime beta. Nah, sekarang mari kita terapkan apa yang kita telah discuss sejauh ini, dan mungkin masih terkesan abstrak. Kita bicara sekarang geodesic particle, dan kita yang lebih mudah tentu, yang lebih gampang kita bayangkan tentu masif, misalkan elektron atau bahkan kita sekalipun, ya anggapnya benda bermassa. Satu misalkan partikel dengan kecepatan yang tetap bergerak secara monoton, maka kita bisa gambarkan misalkan yang biru adalah garis light cone saya. Jadi ini cahaya, maka diizinkan bagi partikel bermassa untuk memiliki kurva yang ini, misalkan untuk light, ini massless, ini maka yang biasa bisa seperti ini gambarnya. Lantas yang mungkin kita juga punya sebuah partikel yang lain, katakan saja warna hijau di sini, mungkin bergeraknya bolak-balik pada sebuah titik, gitu ya. Jadi memiliki kurva yang, jadi Anda bisa bayangkan sekarang ini ini adalah sumbu X, berarti posisi space, ini time ct, maka kurva yang hitam inilah gambar partikel yang bergerak satu arah dan tidak berubah gerakannya, makanya kurvanya lurus. Sementara yang biru lah milik cahaya dan juga tentu bergerak monoton dan maksimal. Tentu tidak mungkin kemiringan kurva yang hitam lebih rendah daripada kurva yang biru pada diagram saya. Dan yang hijau inilah bayangkan partikel yang bergerak misalkan maju mundur, back and forth seperti itu, sehingga memiliki kurva yang bolak-balik. Tapi tentu pada setiap titik di world line, kita kenal sebagai garis dunia atau world line, ada sebuah vektor tangen yang berkaitan dengan kecepatan, tanda kutip kecepatan 4 atau kecepatan pada partikel terkait. Mungkin kita dulu yang warna hijau sini, maka pada setiap titik sini ada vektor tangen yang ada garis kecepatan yang siku-siku ya, seperti itu. Nah, kita katakan bahwa ada vektor tangen U di sini, yang mana jika saya dotkan itu bisa kita dapatkan di mana U saya telah jadi kita parametrisasi gerakan partikel saya timeline ini dengan parameter yang paling baik kita gunakan partikel namanya proper time tau. Jadi Anda bayangkan jika ada sebuah Anda bergerak, lantas proper time-nya Anda bisa dapatkan dengan melihat jam yang Anda bawa. Jadi itulah perlu, karena Anda ikut bergerak atau jam tersebut ikut bergerak, makanya proper time. Seandainya di sini ada seorang pengamat yang diam di sini dan melihat gerakan partikel baik yang bergerak lurus ataupun bolak-balik, itu waktu yang biasa. Dan kita sudah tahu bagaimana mengkaitkan antara waktu T ini menurut pengamat yang diam di sini dan waktu proper, yang itu dituliskan sebagai di tau adalah dt dibagi dengan sebuah faktor Lorentz ini, faktor gamma. Nah, U saya itulah sebagai tangen, maka kita tuliskan di sini U.U saya sebagai ds di tau square besarnya, dan inilah tidak lain c kuadrat. Oke. Nah, ini menarik. Jadi regardless arah vektor U saya, jadi vektor U di sini, jadi U saya itu fungsi koordinat ya, di vektor U di sini, bahkan kalau saya ganti warna saya sekarang untuk garis yang partikel nanti bergerak secara monoton, maka saya juga punya tangen vektor, tapi karena gerakannya monoton, maka tangen vektor itu di semua titik itu sama arahnya. Jadi tadi kalau world line yang hijau itu tangen vektornya itu yang warna hitam, itu arahnya bisa berubah, tapi pada setiap titik, misalkan di sini ataupun di manapun,
ternyata kita dapati memiliki besar yang sama. Nah, mungkin konsep ini tidak begitu jelas. Sekarang saya coba lihat, saya zoom bagian yang ini, misalkan saya perbesar, jadi dia kemiringan. Tapi kalau jadi mungkin supaya lebih kelihatan kemiring, warna hijau biar kelihatan warna kurvanya. Mungkin saya copy, semoga tidak terlalu salah. Nah, garis U, vektor U saya itulah vektor garis singgung situ, garis singgung menekan kecepatan partikel ini pada titik waktu ini, pada titik event ini. Jadi ingat, titik di sini itu event, artinya titik ini kan dibentuk oleh informasi X di mana dan time yang mana, maka event, kejadian. Maka pada kejadian ini dapati vektor tangennya U ke sana. Atau mungkin saya zoom satu lagi, misalkan bagian yang mana, yang ini saya zoom, yang posisi ke atas, maka kurang lebih garisnya ya seperti itu ya, yang bagian yang ini itu, dan arah vektor U nya itu somehow ke sana, anggap benar U di event yang ini. Jadi titik yang ini, event yang ini dan event yang itu, tapi ini mengatakan besar sama. Nah, apa itu ds dt? Nah, inilah elemen word length saya lah ds. Jadi dari sini ds delta s katakan, dan saya ambil delta s kecil mungkin sehingga jadi di sini. Dan sini ada waktu, katakan delta proper time, dan saya juga ambil limit delta proper time saya kecil sekali menjadi dt. Maka Anda tahu dari kalkulus bahwa garis singgung itu memang turunan di titik tersebut. Jadi kalau Anda punya sebuah kurva seperti ini misalkan, maka gradien di sebuah titik pada kurva Anda yaitu dengan menurunkan fungsi y, sini fungsi x, maka gradiennya lah somehow di dx. Dan ini berubah pada setiap titik. Dan ini yang terdapat di sini. Maka memang kita bisa pahami tangen vektor saya lah garis singgung atau yang di titik tersebut. Dan kita dapati dari konsep metrik bahwa ds square itulah c square di tau square, maka ini berarti c square. Nah, ini menarik. Dan ini akan berguna nanti kalau Anda melakukan penelitian, yaitu, dan ini berlaku timeline, jadi massive particle, yaitu U-nya yaitu tangen vektor meteran geodesiknya, square-nya itulah atau kecepatannya somehow itulah c square. Dan kalau Anda set misalkan di paper tukang di set c is equal 1, maka ini bisa menilai u.u itu bernilai 1 kalau Anda memilih space-time signature-nya itu mostly positif, mostly negatif. Terkadang kalau papernya, teman saya lebih senang menggunakan space-time mostly positif, maka u.u nya itu kan bernilai -1 atau -c square untuk timeline. Nah, ini berlaku nanti kalau misalkan kita bicara geodesik test partikel di sekitar lubang hitam misalkan berputar dan menentukan apakah dia bersifat, apakah bisa bergerak sirkular dan seterusnya. Jadi ini sangat penting. Jadi ini konsep yang sangat dasar dan ini akan berguna bagi Anda kalau ingin melakukan penelitian. Nah, sekarang kita coba lihat komponen kontravarian pada vektor 4 U ini. Jadi U, maka saya kalau ingin mengambil U mu nya maka sama dengan U dot E mu gitu ya. Dan ini sama dengan dx mu di tau, di mana x mu adalah yang memparametrisasi geodesik saya. Tadi ada geodesik digambarkan di halaman sebelumnya, dan ini adalah garis x mu sebagai fungsi time, proper time, dan proper time sebenarnya sebagai parameter untuk bergerak, untuk gerakan atau geodesik benda. Nah, sekarang ingat bahwa ketika benda bergerak, maka sini ada seorang pengamati yang dia melihat benda bergerak, lantas dia memiliki waktu t, dan di sini benda bergerak, dia membuat, misalkan dia juga membuat jam sendiri dan dia akan melihat waktunya lah tau, proper time, maka ada kaitan antara t dan tau. Dan di sini pengamat diam ini kita mendapatkan efek gamanya gamma u, yaitu gamma u adalah 1 dibagi akar 1 minus u kuadrat dibagi c kuadrat, karena yang bergerak adalah partikel itu sendiri. Maka di sini bisa dapatkan x0 saya ingat adalah ct, x1 saya adalah x, x2 saya adalah y, dan x3 saya adalah z. Maka komponen matriks pada u mu saya itu adalah gamma u dari ini yang apa c, ini komponen ke nolnya, dan di x1 di
T dx2 dt dx3 dt. Karena apa? Karena tadi aslinya misalkan ini adalah aslinya U1 adalah dx1 d tau, tapi d tau itu adalah dt dibagi dengan gamma u gitu ya. Maka kita bisa dapatkan ini menjadi gamma u dx1 d tau dan seterusnya yang lain. Nah, ya di sini kita tahu bahwa x0 saya adalah ct, maka di sini berarti dx0 jadi u0 untuk nanti kemudian yang ini, kemudian yang ini dx0 di tau itulah c dt di tau, dan itulah gamma uc. Maka ini bisa kita pahami sekarang dan seterusnya. Jadi cukup straightforward, dan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lebih kompak, yaitu komponen daripada u mu saya adalah gamma u sebagai dikalikan dengan matriks berisi dan vektor u, di mana u adalah vektor kecepatan dalam sense yang normal, yaitu kalau kita punya semua orang pengamat mengamati gerakan benda u di sini, maka dia mengamati pakai waktunya sendiri, time, maka inilah dx vektor dt, ini x, y, dan z. Jadi ini kecepatan dalam sense yang biasa. Nah sekarang akibat, jadi kalau misalkan di sini ada pengamat ya, pengamat yang tadi diam melihat gerakan benda, misalkan U seperti itu, dan sini ada pengamat yang lain yang bergerak, misalkan berlari. Saya mencoba menggambar orang yang berlari seperti itu, anggap dia berlari dengan kecepatan tetap. Ada V, itu ada kecepatan V, menjauhi ini kecepatan S prime, ini S. Maka antara S dan S prime ada faktor gamma V misalkan, yaitu super akar 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat. Maka kita bisa tuliskan sini menurut S aksen V aksen mu saya adalah U dot, sini berarti ini bukan V tapi U prime mu saya adalah U dot E prime mu. Ini basis menurut pengamat si S prime, dan ini bisa dapatkan menjadi, tadi kita sudah dapatkan di atas, itulah lambda mu nu dikalikan dengan u nu. Oke. Jadi kalau saya mau tulis ulang supaya tidak terlalu ini, bersama saya sekarang u prime mu itulah mu nu u nu. Nah, u nu saya yang tadi yang itu yang gamma u c u gitu ya. Dan ini berarti gamma u prime c tetap dan u vektor prime. Maka secara matriks dan sebagai bagian terakhir daripada, atau mungkin nanti kita akan coba verifikasi salah satu, secara matriks persamaan star ini, saya beri nama star, itu bisa menjadi gamma u prime, gamma u prime, gamma u prime, gamma u prime, c u prime 1, u prime 2, u prime 3. Oke, ini isinya. Itu sama dengan, nanti saya akan isi yang ini. Matriks saya tidak terlalu baik, tidak terlalu salah. Oke, very good. Ini gamma uc, gamma u1, gamma u2, gamma u3. Oke, ini bagian yang tadi yang ini, bagian yang ini, sebelah sini, ke sana. Nah, isinya inilah gamma v, karena ini faktor Lorentz akibat dua pengamat S dan S prime, maka dipakai V di sini, minus beta gamma V 00, minus beta gamma V 00, 0010, 0001. Oke. Nah, kalau dielaborasikan dari persamaan yang baris pertama, jadi yang ini, itulah ini kali ini tambah ini kali yang itu ya, maka bisa kita dapatkan gamma u prime c itu sama dengan gamma v dikalikan dengan
gamma U C minus beta gamma U U1. Atau dengan kata lain, bisa saya serahkan menjadi saya ambil rasio gamma U juga berarti gamma U dibagi gamma U prime itulah, jadi di persamaan ini kita dapatkan 1 dibagi gamma V 1 minus V dikali U1, ini UX dalam bahasa kita ini adalah UX dibagi dengan C kuadrat. Nah sekarang dari baris yang kedua, nah ini kita sudah kenal, dari baris yang kedua kita bisa dapatkan yang ini gamma U prime U1 prime adalah baris kedua, berarti yang ini kali yang itu tambah ini kali yang ini ya, sama dengan bisa dapatkan gamma U1 prime U prime 1 adalah susun lebih minus beta gamma V gamma UC tambah gamma V gamma U1, sehingga gamma prime U prime 1 itu bisa terus ulang menjadi gamma V gamma U dibagi gamma U prime U1 minus beta C, dan ini tidak lain adalah U1 minus beta itu apa? Beta adalah V per C, maka V per C kali C adalah V, kecepatan antara dua pengamat, 1 minus U1 V dibagi C kuadrat. Ini juga sudah kita pernah turunkan ulang sebelumnya. Oke, sampai sini kita sudah melihat bagaimana transformasi Lorentz berkaitan dengan fenomena Cauchy dan transformasi Lorentz antara dua pengamat inersial, dan kita lihat bagaimana dari persamaan yang menggunakan indeks tensor kita bisa uraikan dan mendapatkan persamaan-persamaan yang biasa kita pernah lihat di materi relativitas khusus. Baik, terima kasih.